Saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga. Kiranya kasih karunia berkat daripada Tuhan dilimpahkan kepada saudara sekalian. Mari kita kembali pada pagi hari ini. Kita membaca dalam 1 Korintus 9 ayat 24 ya. Saudara, kita harus menjadi Kristen yang tidak lamban ya. Saudara, menggunakan kecepatan seperti berlari berlomba ya, mengejar kesempurnaan ya. Saudara, kita jangan menoleh ke belakang ya, tetapi arahkan pandangan ke depan, tanggalkan semua beban-beban dosa, dan kita berlari-lari menuju sasaran. Itulah hadiah ya, panggilan surgawi ya, itulah pahala mahkota yang ada di depan ya, yang menanti kita. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak ya. Saudara, diawali dengan ayat 24. Tidak tahukah kamu ya, bahwa hidup ini adalah perjuangan ya. Hidup ini seperti masuk gelanggang pertandingan ya, gelanggang perlombaan untuk merebut mahkota abadi ya. Saudara, jadi hidup ini tidak bisa santai ya. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu ya, kita semua harus tahu bahwa kekristenan itu bukan asal-asalan ya. Ibadah itu bukan asal-asalan, melayani Tuhan itu bukan asal-asalan ya. Saudara, tapi seperti masuk gelanggang perlombaan. Sekali masuk maka kita harus berjuang sungguh-sungguh ya. Saudara, menggunakan stamina, kekuatan full untuk menggunakan kecepatan meraih mahkota abadi yang masih ada di depan sana ya. Saudara, jadi kita harus sungguh-sungguh kekristenan kita. Kalau hari-hari lalu mungkin kurang sungguh-sungguh, mari kita harus sungguh-sungguh ya. Saudara, sungguh-sungguh ya. Saudara, sekalipun situasi sedemikian rupa tidak mengurangi kesungguhan kita ya. Karena ini kita berada dalam gelanggang perlombaan menuju kepada Yerusalem baru. Itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa dihalangi oleh tempat, oleh situasi ya, saudara, oleh ancaman, oleh pedang ya, oleh kelaparan dan sebagainya. Tidak ya, saudara, jangan sampai itu mempengaruhi kita ya. Kita harus tetap sungguh-sungguh bisa menguasai diri seperti Rasul Paulus menguasai dirinya ya. Saudara, melatih diri sedemikian rupa, menguasai dirinya ya, sedemikian rupa supaya jangan nanti ya saudara gagal ya. Saudara, kemudian ayat ini dilanjutkan pasal 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahuinya. Ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa hidup ini sedang berlomba, berjuang ya. Dan kemudian pasal 10 ayat 1, aku mau kamu tahu. Contohnya Israel. Semua kisah ini ditulis untuk menjadi contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita yang hidup pada zaman akhir ini ya. Semuanya ini ditulis ya, saudara ya, menjadi contoh peringatan untuk kita di mana zaman akhir ini sudah tiba. Yaitu apa contohnya? Banyak yang gugur di tengah jalan ya. Hidup ini berjuang, kita harus tahu. Tapi juga ya Rasul Paulus mengatakan, aku mau supaya kamu tahu. Seperti contohnya Israel, banyak ternyata dalam perjalanan menuju ke negeri perjanjian gugur di tengah jalan. Karena apa?
Karena tidak mau disucikan dari apa? Satu, keinginan jahat. Dua, dari penyembahan berhala, mamon sekarang, ya saudara. Yang ketiga, ya saudara, dari ya percabulan, ya perjinahan, percabulan. Yang ketiga, ya yang keempat, dari mencobai Tuhan. Yang kelima, bersungut-sungut. Itu semua ditulis dalam pasal 10 ini, ya. Walaupun semua sudah star keluar dari Mesir, sudah star lewat laut kosong, ya, dapat firman, dapat mana, dapat air, ya semua sama, mendapat kesempatan sama. Tapi banyak yang gugur di tengah jalan karena tidak mau disucikan dari ya dosa-dosa itu, ya. Saudara, dan ini menjadi contoh supaya ya saudara, kita harus tahu bahwa dalam perjalanan bergumul ini, ya, berjuang ini, tidak semua sampai finish. Bisa saja gugur di tengah jalan, ya, seperti Israel yang gugur di tengah jalan, ya, tidak mencapai finish, ya, ya, ketinggalan istilahnya. Coba Ibrani pasal yang ketiga. Ini Israel menjadi contoh bagi kita. Kemarin sudah dibaca itu ayatnya. Sekarang kita lihat Ibrani pasal 3 ayat 18, ya. Ibrani 3 ayat 18. Dan siapa yang telah disumpahinya bahwa mereka tidak masuk ke tempat perhentiannya, itu ya sudah masuk negeri perjanjian, perhentian, ya. Bukankah mereka yang tidak taat? Sebab mereka tidak taat. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tidak sampai masuk, satu demi satu jatuh, gugur di tengah jalan di padang pasir. Pasal 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada. Tadi dalam Korintus 10 menjadi contoh, ditulis jadi contoh peringatan untuk kita yang hidup pada akhir zaman ini, ya saudara, ya, supaya kita ini waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ketinggalan, ya saudara, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, ya. Jangan sampai kita gugur di tengah jalan, atau istilahnya jangan sampai kita ketinggalan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 9 ayat 24 tadi Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu, ya saudara, bahwa hidup ini berjuang, ya saudara, dia memberikan teladan. Itu sebabnya aku, ya, melatih tubuhku sebagai pejuang ini, mendisiplinkan tubuhku. Artinya mendisiplinkan tubuhku, tidak dituruti semua keinginan daging, ya. Seperti Israel, ya, mengumbar keinginannya, gugur karena apa? Keinginan jahat, ya. Ada keinginan itu, ya. Dia menguasai diri dari segala, bisa mendisiplinkan diri, tidak semua keinginannya dituruti, gitu, ya. Dia bisa mendisiplinkan diri, menguasai tubuhnya, menguasai dagingnya, ya. Supaya apa dia katakan? Aku melatih tubuhku, itu ayat 27. Menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai sebagai pemimpin kemudian ternyata ditolak. Artinya apa? Yang dulu jadi kemudian, ya saudara, ditolak, ternyata ketinggalan, ya saudara, tidak masuk, gitu loh, ya saudara. Dan dia tidak mau sebagai hamba Tuhan, ya saudara, yang kemudian dia sendiri ketinggalan karena apa? Tidak bisa menguasai diri, ya, tidak mendisiplinkan diri, tidak bisa menguasai daging hawa nafsunya sedemikian rupa, ya, sehingga ditolak. Jangan sampai kita tidak sampai finish, ditolak, ya, tidak sampai masuk ke negeri perjanjian, ya. Itu sebabnya Rasul Paulus menguasai diri, tidak mengumbar hawa nafsunya, keinginan dagingnya, ya saudara, tidak mau merobek daging istilahnya, tidak mau, ya saudara, mematikan daging, menyalibkan dagingnya, ya seperti atlet-atlet yang berlomba itu tidak dituruti keinginannya, itu dagingnya berontak, ya, tapi ditekan sedemikian rupa, ya, dimatikan sedemikian rupa. Karena apa? Pandangannya kepada hadiah, kepada pahala. Itu atlet untuk memperoleh mahkota yang fana tadi dikatakan. Tapi kita seharusnya lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dari atlet. Karena apa? Karena kita ini untuk memperoleh mahkota abadi, ya saudara. Itu sebabnya kita tidak bisa santai, ya saudara, dimanapun kapanpun keadaan kita, ya saudara. Kita
ini kekhawatiran, ya sudah Tuhan, kekhawatiran hamba Tuhan itu kalau sudah karena situasi yang demikian harus beribadah di rumah secara live streaming, ya saudara, tidak seperti di gereja. Kemudian ada kehidupan-kehidupan yang menjadi lemah, kehidupan-kehidupan yang menjadi santai, mulai kendor, tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, tidak lagi berapi-api, ya saudara, sedang menyerah kepada keadaan, ya tidak, ya saudara. Karena apa? Ya, karena kita perjuangan tidak boleh berhenti, ya. Apapun yang terjadi, Yesus datang nanti, saudara, kita masuk atau tidak masuk itu aja, ya. Kita mencapai finish atau tidak finish itu, ya, tergantung, ya, sikap kita sekarang. Ya, ibadah sungguh-sungguh dilihat, tidak dilihat, ya, saudara, dalam keadaan susah maupun senang, ya, saudara, tekanan maupun tidak ada tekanan, ya, saudara, situasi apapun tidak bisa mengendorkan semangat kita melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, oh sungguh-sungguh, ya, saudara, jangan kendor sedikit pun. Nah, itu menguasai dirinya sendiri, ya, saudara, masuk berjuang seperti masuk pintu sempit itu, ya, saudara, pintu yang tidak enak buat daging itu, pintu sempit itu, ya. Coba kita baca Ibrani atau maaf ya, Lukas pasal 13, dari Ibrani juga. Injil Lukas pasal 13 ayat 24. Injil Lukas pasal 13 ayat 24. Hidup ini berjuang, ya. Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, ya, berjuanglah. Karena orang bertanya di atasnya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah itu, yang sampai garis akhir bisa masuk negeri perjanjian, sedikitkah orang yang diselamatkan? Ya. Kemudian Yesus menjawab, ya, berjuanglah, ya, untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, ya. Untuk masuk pintu yang sempit, sesak buat daging itu perjuangan, ya. Nggak bisa santai. Kalau pintunya lebar ya santai, ya, gampang, jalan lebar, pintu lebar. Tapi untuk masuk pintu sempit buat daging, ya, menyalibkan daging, jalan salib itu perlu perjuangan, ya, untuk mencapai, ya, pahala itu berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan mendapat, ya. Banyak yang berusaha masuk tapi sedikit yang mendapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan kami pintu. Dan dia akan menjawab dan berkata kepada mereka, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, ya, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyah dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Bukankah kami sudah mengajar dalam hati begitu, ya, mengusir setan? Itu sebabnya Rasul Paulus, jangan sampai aku sendiri yang bisa mengajar ditolak. Kenapa? Tidak jadi Kristen yang sungguh-sungguh masuk gelanggang pertandingan, berjuang sungguh-sungguh masuk pintu sempit buat daging ini. Ayat 30, ya, ayat 30, 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Ini yang sudah mencapai garis akhir, ya, masuk melalui garis finish, ya, Abraham, Ishak, Yakub, semua nabi dalam kerajaan Allah. Tapi kamu sendiri ditampakkan keluar, ditolak tadi. Itu sebabnya Rasul Paulus, aku tidak mau, ya, aku sendiri nanti ditolak karena tidak mau berjuang. Itu sebabnya kita harus melatih pribadi lepas pribadi. Kita harus tahu, tidakkah tahu, pagi hari kita harus tahu, hidup ini berjuang, ya, untuk masuk surga itu perjuangan, masuk pintu sesak, sempit buat daging, ya, harus bergumul, harus berjuang. Dan aku mau supaya kamu tahu, contohnya Israel banyak gugur di tengah jalan karena, ya, tidak mau disucikan, ya. 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada
yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ini kan istilah dalam perlombaan. Ya toh? Istilah dalam perlombaan berlari itu yang dulu bisa jadi yang terakhir. Yang terakhir karena sungguh-sungguh memacu sedemikian rupa. Bisa menguasai diri, stamina-nya demikian juga. Melatih diri dengan sungguh-sungguh. Maka dia melaju dengan kecepatan. Menyalip yang sudah dulu. Itu sebabnya ditutup istilahnya ini ya. Tuhan kata berjuanglah. Banyakkah, sedikit saja orang yang masuk dalam kerajaan surga, ya, saudara, berjuanglah melalui pintu sesak ini, ya, saudara, karena banyak nanti yang dulu sudah dulu jadi yang terakhir justru jadi yang dulu. Jangan sampai ini terjadi, ya, kita yang sudah dulu nanti ketinggalan istilahnya, dong, saudara, ya, yang terakhir baru percaya baru, tapi sungguh-sungguh dengan api Roh Kudus, api kasih Tuhan membakar hidupnya, bersungguh-sungguh melaju dengan cepat sehingga menyalip yang lain, ya, yang dulu jadi ketinggalan, yang akhir jadi yang dulu, ya. Jangan sampai ya kita gugur di tengah jalan, ya, saudara, tapi kita boleh mencapai garis akhir bersama yang sudah mendahului kita sampai garis finish. Siapa? Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi dalam kerajaan Allah. Ya, istilahnya Abraham, Ishak, Yakub. Abraham itu punya anak Ishak. Ishak punya anak 2 orang sebenarnya, bukan Yakub yang sulung. Seharusnya Abraham, Ishak, kemudian ada Esau yang sulung. Tapi di sini yang sampai garis akhir itu Abraham, Ishak, Yakub. Ya, saudara. Kenapa? Karena Esau itu sudah dulu, tapi jadi kemudian. Yakub itu kemudian lahirnya, bukan sulung dia, tapi dia menyalip Esau, jadi yang dulu. Ya. Ini dikenapi, ya. Jangan sampai itu terjadi. Kita yang sudah mendapat kesempatan lebih dulu, kita nanti ketinggalan. Kenapa? Ya, saudara, Yakub adiknya Esau jadi dapat hak sulung, berkat sulung. Sedang Esau yang lahir sebenarnya punya hak sulung, punya berkat sulung, tapi kehilangan semuanya. Ya, saudara, ada ya sebabnya. Ya, saudara, karena kita melihat Yakub sungguh-sungguh bisa menguasai dirinya, sedangkan Esau, ya, saudara, hanya sibuk mengejar daging saja, tidak bisa menguasai hawa nafsunya, ya, mengejar dagingnya, mengumbar hawa nafsunya, ya, hanya pikir makanan saja, hanya pikir perutnya saja, hanya pikir kebutuhan jasmani saja, yang rohani dikesampingkan. Dan itu kemudian kisah Esau yang dulu lahir sebagai yang sulung jadi kemudian, ya, saya itu disitir di dalam Ibrani. Dia menyesal, dia menangis, ya, tapi ditolak, ya, saat mau dapat berkat sulung karena Yakub sudah mendapatkannya. Ya, saudara, Ibrani pasal 12. Mari, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 16. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, ya. Ya, dia tidak mau menguasai hawa nafsu cabulnya ini, ya. Menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, ya. Tidak bisa menguasai dagingnya. Itu sebabnya Rasul Paulus, tidakkah kamu tahu, ya, aku mau supaya kamu semua tahu, hidup ini berlomba, berjuang. Ya, itu sebabnya aku menguasai dirinya, mendisiplinkan tubuh, tidak menuruti keinginan daging untuk memperoleh pahala yang di depan. Supaya jangan aku sendiri nanti ditolak seperti Esau ini, nggak bisa menguasai daging, hawa nafsunya, cabulnya, punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demi sepiring makanan dia rela kehilangan hak sulungnya. Hak sulung ini perkara rohani, ya, saudara. Bukan jasmani, tetapi dia lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani. Dia korbankan rohani demi yang jasmani. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian, nah ini kemudian, ya, ketika ia tidak menerima berkat itu, ia ditolak.
Jangan sampai kita ditolak seperti tadi. Surat depan itu ditolak. Ya, saudara. Nah ini sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Terlambat. Ya. Saudara, jangan sampai kita terlambat ditolak. Ya. Saudara, seperti Esau. Ya. Saudara, kita ini sedang berlomba. Arahnya apa? Ke kota. Ya. Abraham punya pandangan ke depan loh. Kemarin kita sudah terangkan ya, soal pandangan Abraham bukan hanya negeri Kanaan tapi sampai kota yang disediakan dibangun oleh Allah, itulah Yerusalem baru. Ya, sudah sama arah kita itu ke sana. Abraham sudah mencapai garis akhir, Ishak, Yakub sudah mencapai garis akhir, para nabi yang mendahului sudah mencapai garis akhir. Ya, dan sekarang dalam Ibrani 11 itu kita seperti supporter ya, memberikan semangat kepada kita yang sedang berlomba dalam Ibrani 12 itu ya. Tanggalkan beban dosa ya, sudah arahkan pandangan ke depan ya saudara. Oh, ada saksi-saksi yang kita bagaikan awan, itulah supporter yang sudah ada pengalaman mencapai garis akhir, termasuk Abraham, Ishak, Yakub yang pandangannya kepada kota Yerusalem. Arah kita juga sama, ya. Kita ini berlomba menuju Yerusalem baru, ya, saudara. Itu kumpulan jemaat anak-anak sulung istilahnya. Coba Ibrani 12 itu loncat saja. Ibrani 12, ya. Kalau dalam ayat 17, 16, 17, Esau kehilangan hak sulung, Esau kehilangan berkat sulung. Ya, sebenarnya dia lahir sebagai sulung. Ada hak sulung, berkat sulung untuknya, tapi dia kehilangan semua. Yang dulu jadi kemudian, justru yang kemudian Yakub jadi yang dulu. Sekarang kita baca loncat ayat 22, Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ini ke arah kita ya, perlombaan kita ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, bukan Yerusalem duniawi ya. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdapat di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, Yerusalem surgawi, Sion, ya, kumpulan yang meriah, jemaat anak-anak sulung. Kita harus menjadi yang sulung gitu loh. Mempelai wanita Tuhan itu ya Yerusalem surgawi arahnya ya, itulah kumpulan jemaat anak-anak sulung. Dan kita diberi kesempatan menjadi yang sulung oleh firman dan Roh Kudus. Yakobus pasal 1 belakangnya itu Ibrani, belakangnya ada Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dan saya dan saudara mendapat anugerah kemurahan dari surga, dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Oleh firman pengajaran kita dijadikan, dicipta, dibentuk menjadi anak sulung, menjadi yang sulung, ya, untuk berhak mendapat warisan, ya, mewarisi Yerusalem baru dari Sion, Yerusalem, menjadi mempelai wanita Tuhan, berkumpul di sana di Yerusalem baru Bukit Sion, kumpulan yang meriah, jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, bukan ditolak karena tidak ada namanya di sana, ya, tidak dikenal, aku tidak kenal engkau, ya, karena tidak mengalami pembaruan, tidak mengalami kelahiran baru, tidak mengalami keubaan, gitu, ya. Saudara, ini mempelai wanita Tuhan itu jemaat anak-anak sulung. Wahyu pasal 14, mari. Wahyu pasal 14, ini inti mempelai wanita Tuhan yang terdiri dari umat Israel kemudian digabung dengan bangsa lain, ya. Saudara, pasal 14 ayat 1.
Pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Itu di Sion tadi, Yerusalem surgawi tadi ya. Dan bersama dengan dia 144.000 orang yang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ini 144.000 yang mengalami penebusan ya. Jadi miliknya itu. Ayat 4 saja ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, bisa disucikan ya, sudah menjaga kesuciannya, bergumul melawan dagingnya ya, karena mereka murni sama seperti perawan, ya itu pergumulan ya. Untuk menjaga kesucian itu tidak menuruti hawa nafsu itu pergumulan ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Untuk ikut jejak anak domba itu pergumulan, daging, jalan tidak enak, jalannya sengsara, kematian, kebangkitan sampai dipermuliakan. Itu jalan yang tidak mulus ya. Tetapi ini setia mengikuti jejak anak domba Allah. Kemana saja ia pergi ya. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu ya. Saudara ini ya, saudara menjadi korban sulung, menjadi yang sulung ya, saudara. Nah ini ya, menjadi yang sulung ya. Sudah begitu rupa ya. Tuhan ya sudah menolong kepada kita supaya jangan kita ini jadi Kristen yang tidak mau berjuang, masuk pintu sempit buat daging, harus mau bergumul berjuang. Kita ini sedang berlomba, mari kita mau tempatkan diri kita ini ya. Kalau Kristen tidak tahu ini, tidak ada alasan Kristen itu sungguh-sungguh ya. Santai, jalan santai. Kenapa ya? Kenapa kok santai saja ya? Noleh kanan, noleh kiri, noleh belakang, berhenti. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa hidup ini sedang berlomba. Itu sebabnya Rasul Paulus kata, tidak tahukah kamu ya? Hidup ini berjuang, bergumul. Aku juga melatih tubuhku sedemikian rupa supaya jangan nanti aku sendiri ditolak. Dia tidak mau ditolak. Itu sebabnya dia sungguh-sungguh. Dan aku mau tahu pelajarannya Israel, banyak gugur di tengah jalan, ditolak karena tidak sungguh-sungguh. Sudah seperti Esau ya, sudah ditolak ya. Saat dia sudah mau terima dia ditolak. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai diri, hawa nafsu cabulnya ya, sudah hanya mengikuti keinginannya, mengejar, berburu, mengejar daging saja ya. Sudah itu jadi pelajaran bagi kita. Esau itu lahir sebagai yang sulung ya. Tapi dari jadi ketinggalan. Yang dulu jadi ketinggalan. Kenapa? Tidak mau masuk pintu sempit. Esau lahir sulung itu berarti yang dulu sudah duluan. Tapi jadi ketinggalan. Sedang Yakub ya, itu kemudian dia di belakangnya Esau. Tetapi jadi yang sulung, jadi yang dulu ya. Sedang yang di depan jadi belakang, yang belakang jadi ya, sudah ke depan ya. Esau itu lahir dapat kemurahan Tuhan. Sudah itu ada tanda berbulu secara rohani. Berbulu itu artinya tanda kemuliaan ya, tanda rohani ya. Sudah gambar Kristen yang sudah mulai baik, ada tanda berbulu, ada tanda kemuliaan, pakaian kemuliaan, ada tanda rohani, sudah mulai dengan roh, tanda berbulu. Tetapi akhirnya yang nonjol bukan tanda berbulunya, tetapi edomnya, merah, tanda kemanusiaannya, itu yang nonjol. Sebabnya namanya disebut Edom ya. Coba kita baca Kejadian pasal 25 ayat 25 ya. Dia sudah dulu yang sebagai yang sulung ya, sudah. Tetapi jadi ketinggalan ya, karena tidak bisa sudah sungguh-sungguh menguasai dirinya. Kejadian pasal 25 ayat 25 dan 26 ya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Wah, itu kemurahan Tuhan ya. Sudah seperti pakaian jubah berbulu secara rohani, artinya sudah itu tanda Roh Kudus, kemuliaan ya. Sudah ya, berbulu ya, jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sebabnya namanya Esau. 26. Sesudah itu keluarlah adiknya,
Ya, ini Yakub, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Abraham, Ishak, sebenarnya Esau loh, yang sulung. Di Israel itu yang sulung yang dapat. Tapi kemudian kita kenal Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa? Sudah, karena yang dulu jadi ketinggalan dulu. Ini Yakub ini ya sejak di kandungan nggak mau ketinggalan, pegang tumitnya, ya seperti dia sudah mendesak mau yang pertama, dia nggak mau ketinggalan. Nah itu Yakub. Tapi kita mau lihat Esau dulu ini. Ya. Jadi Esau ini ada tanda rohani. Ya, sudah lebih dulu mendahului, ya, mengawali tanda berbulu itu tanda rohani, tapi mengakhirinya tanda merah. Ya, dalam perjalanan hidupnya yang menonjol adalah cabulnya, yang menonjol adalah berburu daging, yang menonjol adalah meremehkan yang rohani, yang menonjol adalah mengutamakan makanan, sepiring makanan. Ayat yang ke-30, loncat ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikan kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Nah, ini yang merah, kata merah ini ya. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebut Edom. Merah. Berawal dari situ. Jadi yang menonjol itu merahnya, Edom. Kenapa? Karena dia mengutamakan sepiring makanan dari hak sulung. Tetapi kata Yakub, jual dulu kepadaku hak kesulunganmu. Ya, lihat kata-katanya Esau. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jelas toh? Memandang rendah, memandang ringan hak kesulungan untuk apa itu? Ya, banyak Kristen bersikap untuk apa? Ya, yang penting kan makanan. Ya, kalau tidak ada makanan ya kelaparan ya apa? Ya, saudara. Nah itu, ya sikap Kristen yang demikian ini, ya saudara, yang tidak bisa menguasai daging itu digambarkan seperti dalam perlombaan itu tidak menguasai diri, akhirnya ditolak, gugur di tengah jalan. Ya, sudah mulai bau bagus, mulainya bagus, tanda berbulu, tanda rohani, tapi akhirnya Edom mengakhiri dengan dagingnya, hawa nafsunya, meremehkan yang rohani. Ya, Galatia pasal 3 hari ini. Suratan Galatia pasal 3 ayat 1. Galatia pasal 3 ayat 1. Hei orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Arah pandangan kita seharusnya kepada depan, Kristus yang tersalib, yang sudah mendahului kita. Jangan arahkan pandangan kepada yang lain. Hanya ini yang hendak ku tahu daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Nah, itu. Kamu sudah mulai dengan roh. Apa kamu mau mengakhiri dengan daging seperti Esau? Ya. Karena dalam Galatia ini kan di dalam pasal 6, ya, saudara, itu ada 2 anak. Ya. Ribka punya 2 anak, ya, Yakub dan Esau, ya, nah itu sebabnya jangan kita ketinggalan, ya, kita harus sungguh-sungguh tadi, ya, sebenarnya Abraham, Ishak, Yakub, padahal Yakub ini yang kemudian, ya, tapi dapat berkat, ya, kenapa? Karena tadi loh sikapnya Esau, sebenarnya Esau yang sulung, ya, tapi jadi ketinggalan, ya. Yakub punya roh berjuang sejak di kandungan, pegang tumit, bergumul, dan kemudian saat dia dewasa beda kan? Saat Esau lahir dan tanda berbulu, tapi saat dewasa mengejar daging,
mengutamakan makanan yang rohani diremehkannya, ya, diremehkannya, akhirnya ketinggalan. Sedang Yakob, memang dia kemudian tapi punya roh berjuang, pegang tumitnya, ya, kakaknya. Dia mau jadi yang dulu, ya, saudara. Dan kemudian saat pergumulan, saat dia sudah punya keluarga, punya istri, punya anak-anak, ya, sudah saat dia kembali, ya, sudah mau ke Kanaan, sudah sampai di sungai Yabok, semalam-malaman dia bergumul dengan seorang malaikat. Semalam sampai fajar menyingsing dia bergumul, ya. Ini pergumulan melawan daging, bergumul. Dan kemudian namamu bukan lagi Yakob. Di situ berubah, namamu disebut Israel. Coba Kejadian pasal 32. Jadi Yakub itu punya roh perjuangan, ya, kompetisi, pergumulan. Hidup ini perjuangan secara rohani, ya. Secara rohani kita harus sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa hidup ini berjuang, ya? Aku mau supaya kamu tahu. Contohnya Israel banyak gugur. Jangan sampai kita mencontoh sungguhan mereka. Pasal 32 ayat 28 mengatakan, Kejadian pasal 32 ayat yang ke 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakob, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bergumul sampai menang. Itu sebabnya namanya dirubah dari Yakob menjadi Israel, ya. Dan saat ayahnya, ya, Ishak mau memberkati anak sulungnya, yang diberkati kan anak sulung sebenarnya, ya, saudara. Waktu dia mau memberkati, ya, saudara, maka dia waktu itu matanya sudah kabur, dia tarik tanda berbulunya, ya, saudara. Dia raba-raba, oh ini bulu ini, ini Esau, ini ada tanda berbulu, ya. Saudara, dan kalau berbulu pada Yakob itu, ya, pakai jubahnya Esau dan dia pakai tangannya dibalut kulitnya kambing, kulit binatang itu, ya, kulit kambing, ya, yang disembelih, ya, kulit domba dililitkan di tangannya sehingga ada bulunya, ya, dan Esau meraba-raba, oh ini Esau, suaranya suara Yakob, tapi kok ini tandanya Esau, ya, sudah berbulu. Itu sebabnya kalau ini berkati dengan berkat sulung itu Yakob, ya, saudara. Baru kemudian Esau datang terlambat, ya, saudara, terlambat, ya, itu saja dia meraung-raung menangis, ya. Jadi untuk terima berkat itu tandanya dicari tanda bukan merahnya, ya, dagingnya, ya, tapi yang dicari adalah tanda berbulunya, tanda rohaninya ini loh, ya, saudara. Kita ini sebenarnya bukan sulung. Kita ini sebenarnya tidak berhak mewarisi. Tetapi oleh karena ada domba yang disembelih, oleh karena ada korbannya Kristus, maka kita yang tidak rohani dijadikan rohani. Ada tanda berbulu, ada tanda rohani. Oleh karena korbannya Kristus, ya, membuatkan kita menjadi rohani, berhak mewarisi berkat Abraham, Ishak, ya, Abraham, ya, kemudian Ishak, kita mendapat berkat itu, ya. Sebenarnya kita tidak, tetapi oleh karena Yesus berkorban, kita punya pakaian rohani, tanda pakaian kulit binatang ini karena korbannya Kristus, sehingga kita berhak, ya, sudah dilayakkan oleh korbannya Kristus untuk mendapat berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Galatia pasal 3 tadi, ya. Mari kita kembali Galatia 3, ya. Ayat 3 tadi mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu mengakhiri dalam daging? Sudah dulu, jangan akhiri dengan daging, ya. Ayo loncat. Ayat 13. Ayat 13. Kristus telah menebus kita. Nah, kita jadi yang sulung karena ditebus oleh korbannya Kristus, ya. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk anak kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus rela terkutuk. Seperti anak domba disembelih di sana menanggung kutuk kita.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Tanda rohani, Roh Kudus diberikan kepada kita. Tanda berbulu tadi, ya, oleh karena Yesus sudah rela korban bagi kita. Jadi kita dilayakkan, kita menerima oleh semata karena korbannya Kristus. Itu anugerah Allah. Ya. Sudah, mari saudara dan saya bukan bangsa Israel jasmani, tapi mendapat kesempatan, ya, saudara, kemurahan yang luar biasa ini. Jangan jadi Kristen yang santai, jangan Kristen yang lamban, ya, sudah hendak menghargai kemurahan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mau memacu kecepatan kita, ya, mencapai, ya, saudara, mahkota abadi yang disediakan di depan sana. Ya, saudara, saya tahu tidak gampang untuk ibadah secara online di sini, ya, saudara. Tidak gampang, ya, saudara, karena engkau di rumah seperti nonton di HP, yang bisa di TV ya dari TV, dari HP, itu pergumulan, ya, saudara. Tetapi karena keadaan Tuhan izinkan ini, jangan sampai kita kemudian santai, kemudian males lah ibadah, ya, saudara, males lah kayak apa di HP ini, ya, saudara, sendiri dengan keluarga, ya, saudara. Tetapi Roh Kudus sebenarnya menyatukan kita semua, ya, supaya dalam keadaan ini kalau Tuhan datang kita sedang santai, kemudian tiba-tiba kalau waktu Tuhan datang satu diangkat satu ketinggalan, ya, saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, jangan-jangan kita ketinggalan nanti, ya. Itu sebabnya kita harus berjuang, ya, melawan daging ini yang tidak suka ini loh, ya, saudara. Daging ini perlu dikumpuli, ayo, ya. Jangan sampai keadaan ini membuatkan kita, ya, saudara, menjadi lengah, ya, saudara. Secara lain ini tidak menghalangi kita, ya. Saya juga melayani tidak setengah-setengah, ya, sama, ya. Saya merasa khotbah di gereja dengan khotbah di tempat ini, ya, saudara, sama semangat saya, tidak kendor sedikit pun, ya, saudara. Karena saya tahu ibadah ini tidak boleh dihalangi, ya. Tidak boleh dilemahkan oleh apapun juga. Kita harus sungguh-sungguh, ya, melayani dengan sungguh-sungguh. Yang mimpin pujian juga harus sungguh-sungguh, ya. Tidak harus dikendorkan dengan situasi keadaan. Jemaat yang ibadah juga harus sungguh-sungguh, ya. Seharusnya di rumah bisa mengikuti sejak awal, tidak lambat-lambat, kan tidak harus pergi ke gereja, ya. Standby sejak awal, ya. Mari kita lebih sungguh-sungguh, ya. Saya kembali pada 1 Korintus 9, ya. Baik, kita selesaikan 1 Korintus 9 tadi, ya. Ayat 24 sampai 27 tadi mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, ya, saudara, semua berlari, ya, tapi satu yang peroleh hadiah, ya, saudara, ya. Mereka berbuat begitu untuk mendapat hadiah yang fana, ya. Ya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, itu ayat 25. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi, ya. Jadi kalau atlet itu untuk memperoleh mahkota yang fana, kita untuk memperoleh mahkota abadi. Mahkota fana itu artinya bisa rusak, ya, bisa layu, ya, saudara, bisa binasa, bisa busuk, itu artinya fana itu, ya. Tapi kita bukan mengejar sesuatu yang bisa rusak, yang bisa busuk, yang bisa layu, ya. Tapi kita mengejar mahkota kekal, mahkota abadi, ya. Kita bisa berkumpul dalam Alkitab ada beberapa mahkota, paling tidak minimal. Saya katakan minimal, ya. Saya katakan minimal aja 4 yang ingin saya sampaikan secara sekilas saja, ya. 4 mahkota yang harus kita rebut. Yang pertama ini 1 Korintus 9 ayat 25 itu untuk memperoleh mahkota abadi. Itu sebabnya kita harus berjuang. Kita harus bergumul sungguh-sungguh, mematikan daging ini, menguasai daging hawa nafsu untuk tidak menurutinya, ya, supaya jangan kita ditolak, ya, jangan kita nanti jadi ketinggalan, ya. Kita harus sungguh-sungguh. Yang kedua itu mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 7, ya. Mari cepat dibaca 2 Timotius pasal 4 ayat 7, ya.
2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir finish, ya. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil dan pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, ya. Ini mahkota kebenaran, ya. Rasul Paulus sudah mencapai garis akhir finish. Dan sudah tersedia mahkota, tadi mahkota abadi, ya, tersedia. Tapi ini mahkota kebenaran disebut, ya. Saudara, bukan hanya pada Rasul Paulus yang sudah mencapai garis akhir, tapi juga kepada semua orang, termasuk saya dan saudara, yang ada kerinduan terhadap kedatangannya. Dan orang yang rindu kedatangannya, orang yang menanti-nanti Tuhan itu seperti Raja Wali, membaharui kekuatannya, ya. Saudara, orang yang menanti-nanti Tuhan, merindu kedatangannya, rela disucikan oleh Tuhan. Nah ini, ya, saudara, karena apa? Ya, karena arah pandangannya kepada mahkota kebenaran, ya, saudara. Ini disediakan untuk yang sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis finish, tetap memelihara iman, firman, tidak dibuang, ya, tidak jatuh, tidak gugur imannya, ya, saudara. Itu orang-orang yang selalu rindu kedatangannya tadi, ya, sampai garis finish. Finish itu ada 2. Rasul Paulus, saat kematianku sudah datang, ini finish. Saat dipanggil Tuhan itu finish, ya, saudara, kematian. Tapi yang kedua finish itu hari kedatangan Tuhan, yang merindu kedatangannya sampai kedatangannya. Entah kita finish kita ini sudah sampai umur kita ini finish, kita harus tetap berjuang, ya, memelihara iman sampai finish, sampai mati, atau sampai Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Dan untuk mencapai garis finish, Rasul Paulus itu tadi berjuang sungguh-sungguh, ya. Dia tidak menghiraukan nyawanya, dia berusaha menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, ya, supaya jangan nanti dia dituntut, ya. Kalau tidak dia menyampaikan apa adanya nanti dituntut oleh Tuhan, itu tidak mau. Itu sebabnya jangan sampai aku sendiri yang menyampaikan, aku ditolak keluar, ya. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Karena tidak menyampaikan sebagaimana mestinya, ya. Rasul Paulus tidak mau itu sebabnya, saudara, dia mencapai garis akhir, ya. Saudara, dia menyelesaikan pelayanannya, ya, dengan baik, ya. Saudara, dia tidak bisa dituntut, ya. Sebab semua sudah dikatakan dengan sungguh-sungguh, bahkan sambil nangis dia menasihati jemaat, ya, saudara. Semua tidak ada yang ditutup-tutup, tidak ada firman dikurang-kurang, tidak ditambah-tambah, ya, dia sungguh-sungguh. Kisah Rasul pasal 20, ya. Kisah Rasul pasal 20. Kisah para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Mari, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24 mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Nah ini loh, ya, nyawanya tidak diperhitungkan, ya, tidak dipedulikan untuk mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu sebabnya dalam Timotius, aku sudah mengakhiri pertandingan, aku sudah menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik, memelihara iman, ya, mencapai garis akhir, ya. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk, ya, memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, ya. Ya. Kalau nanti ada yang binasa, aku tidak bertanggung jawab lagi, ya. Aku bersih, ya. Ayat 27, sebab aku tidak lalai. Nah ini, sudah dia berjuang sungguh-sungguh dalam pelayanan, tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Semuanya tidak kututup-tutupi, ya, karena takut, ya, kamu tersinggung, karena takut nanti ini firman menyinggung, ya, maka dikurangi lah. Enggak lah, jangan saya sampaikan. Tidak, semua sudah kusampaikan kepadamu, ya.
Saudara, semua beritakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Nah, ini penerusnya dinasihati. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, saudara, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Ini nabi-nabi palsu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Dan seterusnya itu ya. Akan muncul nabi-nabi palsu dengan pengajaran-pengajaran palsu untuk menarik murid-murid ya, dengan ya saudara tidak menyayangkan nyamannya ya saudara, tapi yang dipikir adalah keuntungannya ya saudara, dikasih yang enak-enak saja, salah tidak ditegur ya saudara, tidak diingatkan ya saudara. Nah, itu yang disukai Kristen ya. Tapi Rasul Paulus tidak benar. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik ya. Aku tidak bersalah, tidak bisa dituntut karena sudah disampaikan semua apa adanya ya kepada jemaat. Itu sebabnya ya, sebelum dia berkata aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku sudah mencapai garis finish tadi ya, maka dia kemudian menasihati anak didiknya yang bernama Timotius. Timotius, tunaikan tugas pelayananmu. Aku sudah mengakhiri pertandingan, tapi engkau belum ya. Saudara, tunaikan tugas pelayan. Siap sedia baik waktunya. Yang salah nyatakan salah ya, tegurlah. Firman yang ada unsur menegur, menyatakan kesalahan, sampaikan apa adanya. Wah, sekarang ini trennya lagi suka dengar firman yang enak didengar telinga ya. Jangan negor-negor, jangan menyatakan salah ya. Tunaikan tugas pelayananmu ya. Walaupun banyak nanti yang palsu-palsu muncul ya, serigala-serigala akan muncul menarik murid-murid itu. Kalau bisa semua disedot, ditarik ya, saudara, dengan ajaran-ajaran yang tidak seutuhnya ya, saudara. Salah tidak dinyatakan ya, tidak ada teguran dan seterusnya ya. Tadi dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 20 ya. Tapi engkau tunaikan tugas pelayananmu. Nah, itu dinasihatkan 2 Timotius 4 tadi depannya. Mari 2 Timotius 4 ayat yang ke-1 mulai ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakan firman. Nah, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini firman yang benar. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nanti banyak murid-murid disedot. Kenapa? Nah, ini yang cocok untukmu ya. Soal masa di gereja itu teguran terus, dosa dinyatakan, salah dinyatakan ya. Saudara, ini yang cocok, enak didengar ya. Saudara, akan datang waktunya orang tidak lagi suka yang sehat, yang ada unsur menegur, menyatakan salah tadi ya. Mereka akan panggil guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Panggil guru-guru, minggu ini panggil guru ini, enak ini didengar. Nanti kalau tidak enak ini jangan dipanggil lagi ya. Setelah minggu depan panggil guru yang lain. Nah, ini enak didengar ini ya. Guru-guru dipanggil untuk memuaskan keinginan telinga. Itu sebab jangan enak, ini enak, ini cocok ya. Saudara, daging dienakkan ya. Saudara, enak didengar. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Arah mata pandangannya sudah dialihkan, tidak lagi ya lurus ke depan ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng yang enak didengar tadi. Tetapi, nah ini nasihat Paulus, kuasai dirimu Timotius ya, dalam segala hal sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu ya. Kemudian ayat 6 ya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan baik, mencapai garis akhir, dan sekarang tersedia mahkota kebenaran bagiku. Dia beroleh mahkota. Kenapa? Berjuang sungguh-sungguh ya.
Dia tidak mau sendiri ditolak nanti. Itu sebabnya saat dia berpisah di Kisah Rasul 20, aku sudah menyampaikan semua maksud Allah kepadamu. Aku tidak bersalah. Kalau nanti ada yang binasa, tidak lagi tanggung jawabnya. Kenapa? Karena sudah menyampaikan apa adanya. Dan kemudian dia nasihatkan anak didiknya, Timotius, ayo Timotius, tunaikan tugas pelayananmu, ya, layani, tegurlah, nasihatilah, ya, nyatakan apa yang salah, ya, sekalipun itu tidak tren, ya, sekalipun berita yang begitu itu minoritas yang suka, sekalipun berita itu tidak banyak yang suka, karena sekarang mayoritas suka yang enak didengar, suka dongeng. Tetapi engkau jangan terpengaruh. Tunaikan tugas pelayanan. Sampaikan firman baik tidak baik waktunya. Engkau harus menyelesaikan tugas dengan baik. Itu nasihat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Kenapa? Karena di depan ada mahkota kebenaran sudah tersedia bagiku. Mahkota abadi sudah tersedia bagiku. Bahkan nanti ada mahkota, ya, kehidupan, ada mahkota kemuliaan, ya, untuk yang sungguh-sungguh melayani Dia. Sudah, kalau atlet dunia memperoleh barang yang fana, mahkota yang fana, ya, mahkota yang bisa binasa, yang bisa rusak, yang bisa layu saja, sungguh-sungguh mendisiplinkan dagingnya demikian tidak dituruti segala keinginan daging. Apalagi kita yang mau meraih mahkota abadi yang tersedia di depan kita. Itu di depan itu pengharapan, ya. Sampai ruang Maha Kudus itulah mata kita memandang dengan pengharapan itu ke sana di depan, ya. Tuhan sediakan di depan sana sesuatu. Mari pandang di depan itu pengharapan kita adalah mahkota yang tidak layu, abadi, ya, mulia, tidak layu, ya. Itu yang disediakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh dalam pergumulan kita. Kita tutup dengan ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita yang tidak ada harapan, lewat percaya bertobat dilahirkan baru. Kita sekarang berpindah pada hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan itu masih di depan. Kita masih merindu mengharapkan di depan sana kedatangan Tuhan. Merindu Yerusalem baru masih di depan sana. Itu kita punya pengharapan di depan sana, ya. Saudara, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, satu, yang tidak dapat cemar, dua, yang tidak dapat layu, tiga, dan tersimpan di surga bagi kita. Itu mahkota tadi. Ya, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, tidak bisa rusak, ya, setelah itu tersimpan di surga. Itu pengharapan kita di depan. Semoga jangan lepaskan pengharapanmu di depan. Mari kita mau kejar di depan. Oh, pengharapan yang masih terletak di depan kita, yang tidak bisa layu, tidak bisa cemar, tidak bisa binasa, ya, tersimpan di surga. Kita mau arahkan pandangan ke sana. Kita mau berlari sungguh-sungguh. Kita mau jadi Kristen melayani sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, mengejar kesempurnaan, mengejar pahala, mengejar mahkota yang Tuhan sediakan. Ada yang mulai kendor semangat, saya tidak tahu, ya. Mulai situasi berapa bulan ini ibadah di rumah, adakah yang sudah mulai kendor, ada yang mulai sudah tidak mau ikut, ada mulai yang sudah males, ya, sudah terpengaruh dengan situasi keadaan dunia ini, terpengaruh dengan suasana, tidak mau berjuang, bergumul beradagingnya. Ayo dalam nama Yesus bangkit, ayo dalam nama Yesus, mari kita mau sungguh-sungguh, sudah, karena kita ini tidak santai, Kristen tidak santai. Saya sampaikan ini. Saya tidak mau nanti bertanggung jawab. Saya tidak mau nanti dituntut oleh Tuhan. Itu soalnya saya sampaikan apa adanya, ya, saudara. Dan kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk alihkan pandangan ke depan. Sudah mulai dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Kita mau berjuang sungguh-sungguh sampai mencapai surga, pahala, mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang, kita menaikkan satu pujian, ya. Kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala di rumahmu masing-masing. Mungkin firman Allah ini mengenai hidupmu. Oh Tuhan,
Karena situasi mungkin, karena keadaan corona yang merajalela ini, harus seperti dipaksa kita beribadah secara live streaming di rumah masing-masing, membuat kita semangatnya sudah mulai down. Melayani sudah tidak lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Beribadah mulai kendor, mulai santai, bahkan mulai sudahlah, muncul sebentar, nanti keluar sudah. Haleluya. Pokoknya sudah muncul sedikit saja. Ya, sudah. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Mari kita mohon kemurahan Tuhan. Haleluya. Oh, biar kita mau lebih sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan kita ini kepada Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kuasa. Ya, Dia ada di sini, Dia ada di rumahmu masing-masing. Rasakan kuasanya yang sama. Kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Dari atas lagi kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, rasakan kasih-Nya mengalir dalam hidupmu. Kurasakan kuasa Roh Kudus dialirkan bagimu. Ya, Dia tidak berubah. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Ya, mujizat terjadi di tempatmu masing-masing. Curah, biar kuasa Tuhan Roh Kudus membakar kembali hatimu, semangatmu, staminamu. Terjadi sekarang. Curahkan Tuhan. Curah, ini kerinduan hati kami. Curahkan kuasa sekali lagi dari atas, rasakan kuasanya. Kurasakan kasih, rasakan kuasa Roh Kudusnya dialirkan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Mari kita bangkit berdiri di tempat masing-masing. Mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Dengan satu permohonan kerinduan, curahkan Tuhan kuasa-Mu di tempat ini. Karena kuasa-Mu Tuhan. Oh, mujizat terjadi. Apa yang engkau alami, engkau hadapi, sakit, penyakit, kelemahan, persoalan, masalah, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, orang muda, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan. Oh, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan.
mulai suam, mulai kendor semangat Tuhan. Oh coba. Oh bakar kembali dengan api Pantekosta, bakar kembali dengan api Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Oh gairahkan kembali semangat kami. Belum terlambat Tuhan. Kami tidak ingin menjadi yang kemudian. Kami memacu semangat kami, stamina kami, kesungguhan kami berlari mengejar pahala, berlari mengejar mahkota kehidupan, berlari mengejar mahkota abadi, mahkota kebenaran, mahkota yang tidak layu, mahkota kemuliaan. Oh di depan sana. Itu sebabnya Tuhan, ampuni kekurangan-kekurangan kami. Kalau ada yang sudah mulai kendor seperti Esau, mementingkan hal yang duniawi lebih yang dari rohani. Oh dalam nama Tuhan Yesus, diubah. Biar kuasa firman-Mu mencetak kami, membarui hidup kami. Oh sampai satu kala kelak kami menjadi mempelai wanita Tuhan, jemaat anak-anak sulung, haleluya, yang namanya terdaftar di surga sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit dijamah, disehatkan. Saudari Ade yang sakit, Saudari Erni yang habis operasi, kekurangan oksigen dalam darahnya di ICU, Tuhan tolong. Saudari Trace yang Tuhan sakit di paru-parunya, oh Tuhan tolong. Haleluya, istri dari Bapak Pendeta Sugeng di Manado yang karena corona dengan anaknya juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan-Mu berlaku bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan. Haleluya, ulurkan tangan belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Engkau ulurkan tangan-Mu bagi mereka semua. Engkau tidak melewatkan satu pun di antara kami. Dan kami bangkit setelah ibadah ini dengan roh yang berapi-api, haleluya, dengan roh yang menyala-nyala kembali untuk melayani Engkau, untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Apapun situasinya tidak menghambat kami, tidak mengendorkan semangat kami, tidak haleluya bisa menghalangi kami untuk kami lebih sungguh-sungguh mendekat kepada Engkau. Terima kasih. Ampuni kekurangan kami hari yang lalu, sucikan kehidupan kami. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Tetap melindungi, menjaga, memelihara. Kalimantan Tengah, Palangkaraya kami serahkan dalam tangan kemudahan-Mu. Biar pemulihan terjadi Tuhan, biar keadaan tetap aman. Haleluya, kesehatan Tuhan makin bertambah-tambah, dan korban-korban Tuhan tidak ada lagi, makin berkurang, yang sembuh makin banyak. Oh haleluya, yang terpapar makin berkurang. Oh sampai suatu saat semua dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya pertolongan-Mu berlaku untuk bangsa negara kami Indonesia. Berikan hikmat para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan jemaat-Mu dari yang tua, manula, ibu-ibu janda semua. Berkati mereka semua, nikah, rumah tangga, sampai anak-anak, bayi, bahkan ada yang masih dalam kandungan. Lindungi mereka, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Yang harus bekerja, ada yang keluar kota tugas, mungkin ada yang harus keluar rumah bekerja, menunaikan tugasnya, ada yang di rumah sakit, di puskesmas. Tuhan melindungi, menjaga, memelihara mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu untuk kami semua. Damai sejahtera Tuhan dilimpahkan atas kami semua. Dan sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat turun dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya Allah Sang Putra, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.